Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Nita Letasari. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Nasional dalam program studi Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai beberapa studi kasus terkait mata kuliah riset operasional. Namun, sebelum masuk ke dalam materi inti, di sini saya ingin mengucapkan salam kepada Ibu Ira Diana Solihati selaku dosen saya dalam mata kuliah riset operasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau karena telah memberikan dukungan serta kesempatan kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan video hasil tugas kedua saya dalam mata kuliah riset operasional. Baik, untuk studi kasus yang pertama, di sini materinya adalah mengenai metode transportasi. Dalam studi kasus di sini disebutkan contohnya di sebuah pabrik susu sapi mengirimkan produknya ke toko-toko agen di berbagai wilayah. Nah, jadi dalam studi kasus ini adalah sebuah pabrik yang memproduksi susu sapi yang mana produknya tersebut akan didistribusikan ke berbagai toko agen di berbagai wilayah. Nah, tujuan dari metode transportasi ini adalah kita akan menentukan nilai biaya transportasi yang terkecil. Jadi kita akan menentukan biaya transportasi seoptimal mungkin, yaitu dengan biaya transport terkecil. Nah, pertama-tama di sini kita membuat tabel matriksnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada di baris kolom horizontal, di sini ada pabrik. Keterangan pabrik tersebut di sini ada P1, P2, P3, P4 dan P5. Jadi terdapat 5 pabrik untuk perusahaan pabrik susu ini. Kemudian di sini ada data dalam baris 3 agen, yaitu agen 1, agen 2, agen 3. Agen yang mana nanti si produk-produknya ini akan dikirim ke agen tersebut. Kemudian untuk nilai-nilai yang ada di tengah ini 50, 80, 60 ini adalah rincian nilai biaya pengiriman. Kemudian di sini ada supply atau nilai-nilai ini adalah total jumlah persediaan di pabrik untuk setiap agen. Misalkan di sini agen 1 persediaannya itu ada 800, agen 2 persediaan produknya ada 600, agen 3 ada 1100. Kemudian 2500 ini adalah total dari keseluruhan jumlah persediaan produk di pabrik. Nah, kemudian selain persediaan di sini ada demand atau permintaan pada setiap kolom pabrik. Jadi ini di setiap pabrik 1, 2, 3, dan 4 ada masing-masing memiliki nilai permintaan. Misalkan pabrik 1 jumlah permintaannya 400, untuk pabrik 2 jumlah permintaan barangnya 400, pabrik 3 500 dan seterusnya. Kemudian sebenarnya untuk metode transportasi ini ada berbagai metode cara. Namun di sini saya mengambil salah satu metode transportasi, yaitu dengan menggunakan metode transportasi least cost. Nah, untuk
definisinya sendiri, metode list cost ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Jadi kan di sini kan tujuannya gimana sih caranya kita tahu menentukan biaya terkecil dari biaya transportasi untuk pengiriman distribusi barang ke tiap agen. Nah, dengan menggunakan metode list cost ini, jadi dia langkah pertama akan melihat dari biaya yang terkecil dulu. Jadi ini kan sebenarnya kolomnya sama aja ya sama kolom yang sebelumnya ini. Nilai-nilainya masih belum berubah, sama aja. Hanya di sini yang berubah adalah ada kotak di sini. Jadi si nilai-nilai biaya tadi saya pindahkan ke kotak kecil tadi. Kenapa saya pindahkan? Karena nanti selanjutnya kita akan menghitung, karena nanti kita akan menentukan barang. Di sini kan baru ketahuan nilai ininya aja ya, nilai biayanya aja. Nah, berarti kan kita perlu tahu juga dari total keseluruhan jumlah stok barang yang ada di pabrik ini, yang 800 ini kan pastinya nanti akan dibagi-bagi. Nah, untuk pembagiannya ini ada metodenya. Bagaimana? Nanti kan setiap angka ini akan dibagi-bagi nih, 600, 800 dibagi-bagi, ditaruh di mana? Diletakkan di mana? Misalkan apakah diletakkan di dari pabrik 1 ke agen 1 dan seterusnya. Pokoknya bayangannya seperti itu ya. Nah, langsung aja. Tadi kan metode list cost itu perhitungannya dimulai menentukan dari biaya terkecil. Biaya terkecil. Tadi untuk biaya itu nilainya yang ini, yang di kotak-kotak ini. Ini tadinya tabelnya kosong. Untuk mengisi tabel-tabel yang untuk mengisi angka merah yang ada di tabel ini, ada huruf silang juga. Ini tentunya ada metode khusus. Jadi kita nggak asal isi acak. Dalam metode list cost ini kita cari dulu di antara di tabel ini nilai biaya yang terkecil, angka nilai biaya yang terkecil itu yang mana. Nah, di sini kita lihat angka yang terkecil ini kan di antara tabel ini 30 ya. Nah, berarti kita mulai dari kotak yang ini 30. Nah, selanjutnya kita lihat di sini kan ada jumlah permintaan 800. Di sini juga ada stok persediaan barang 800. Karena di sini nilainya sama-sama 800, ya udah berarti kita isi aja si stok barangnya di sini 800. Barang dan permintaan 800 balance. Nah, karena di sini kita sudah isi 800, maka anggap saja permintaan jadi 0. Kemudian persediaan barang pun 0 karena tadi sudah ditaruh semua di sini 800. Dan karena persediaannya habis di sini 0 dan di sini juga permintaannya juga 800 sudah dipindahin ke sini, maka tidak mungkin kita mengirimkan lagi ke agen 2 dan agen 3. Maka di sini barisnya kita silang. Selanjutnya, nah di sini 400, sisanya 200. Nah, karena kita sudah mengisi kolom 400 di sini, permintaannya habis, maka kita tidak mungkin mengisi kolom P1A1 dan
P1A3 ini, jadi kita silang, kita beri tanda silang juga seperti yang sebelumnya. Next, selanjutnya nilai terkecil dari angka tadi ada 40 di sini kan. 40. Kalau 70, 80 kan nggak mungkin. Itu gede. Nah, di sini sama, masih ada nilai 40. Kemudian, kenapa nggak yang ini? Karena kan yang ini sudah diberi tanda silang, jadi anggap aja udah close. Nah, jadi kita pilih 40-nya yang ini. Nah, selanjutnya sama kayak tadi. Permintaannya dari jumlah permintaan, antara jumlah permintaan dengan sisa barang itu mana yang paling kecil. Nah, selanjutnya ini 40. Kita lihat lagi antara nilai permintaan dengan nilai supply, mana yang terkecil? Yang terkecil kan 400. Jadi kita letakkan angka permintaan 400 di sini. Kemudian selanjutnya kita kurangin dari persediaan barang tadi. Dari 1100 kita ambil 400 untuk barangnya untuk dikirim ke A3 dari pabrik kedua ke agen ketiga. Karena sudah dikurangin, jadi di sini sisanya 700. Di sini sisanya 700 ya. Nah, sama kayak tadi, karena kotak ini sudah terisi, berarti yang atas nggak mungkin kita isi lagi. Jadi kita beri tanda silang, ini juga beri tanda silang. Selanjutnya, mana lagi angka yang terkecil setelah 40? Nah, ada 60. Ada 60. Nah, di sini dan di sini. Di sini juga 60, banyak angka 60-nya. Saya coba ambil yang ini. Yang di sini yang sebelahnya. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Di sini kan permintaannya 500. Tadi sisanya masih ada 700 ya di sini. Nah, mana yang kecil antara 500 dan 700? Pastinya 500. Nah, sama kayak tadi. 500 kita taruh di sini. Kemudian jangan lupa kita kurangin stoknya dari 700, kita ambil 500 barangnya, kita letakkan di sini karena barang yang 500 ini dari pabrik ketiga akan dikirim ke agen ketiga. Nah, sisanya karena udah diambil 500, berarti 700 dikurangi 500, sisa 200 lagi persediaannya di sini. Selanjutnya kita kurangi nih angka 60. Oh iya, jangan lupa ini dikasih tanda silang, ini juga dikasih tanda silang karena sudah terisi. Setiap kali kolom terisi, berarti dua kolom tersebut dikasih tanda silang. Selanjutnya, di sini ada 60. Ikutin tanda panah, karena saya memang langkah selanjutnya mengurangi biaya di yang 200 ini. Nah, di sini kan ada 400. Nah, di sini permintaannya kan ada 400. Karena sama-sama 60 nilainya, jadi kita bagi 2 aja. Di sini 200, di sini 200. Terus kenapa nggak di sini aja? Nggak mungkin di sini. Karena persediaan barangnya sudah 0 untuk A1. Di sini kan udah 0. Karena tadi di awal udah habis kita letakkan di pabrik kelima, agen ke-1. Jadi sisanya permintaan yang 400 ini kita bagi 2. Yang pertama 200 di sini. Caranya sama kayak tadi. 200 dikurangin, di sini kan tadi masih ada sisa 200 ya. Nah, karena sisanya kita taruh di sini, berarti otomatis di sini juga habis 0 ya. Selanjutnya ini yang 200 ini juga sama.
tadinya kan ada sisa 700. Maaf, tadinya kan ada sisa 200 juga kan di sini. Maka 200 ditaruh di sini, maka stok supply-nya untuk agen 3 juga di sini habis 0. Udah 0, 0, 0. Habis semua ini juga permintaannya sudah habis. Untuk persediaan barangnya juga habis, artinya sudah dibagi rata semuanya, sudah dialokasikan ke setiap tabel matrik ini. Lalu langkah selanjutnya, karena di sini udah terisi semua, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menjumlahkan keseluruhan biaya tersebut. Contoh pertama, ini di sini. Kita ambil persediaan barang yang kita kirim di sini 400 dikali dengan 40. Tadi 40 ini adalah nilai biaya transportnya. Nah, tinggal dimasukkan saja 40 dikali 400. Selanjutnya di sini juga 400 dikali 40. Atau dibalik sama aja 40 dikali 400. Pokoknya kita kalikan antara nilai persediaan barang yang akan dikirim dengan nilai masing-masing biaya. Nah, berarti 40 dikali 400, 40 dikali 400, kemudian ini juga 60 dikali 500, 60 dikali 200, 60 dikali 200, 30 dikali 800. Nanti kalau sudah dikalikan masing-masing, setiap kolomnya seperti ini dikalikan, lalu hasil perkaliannya kita jumlahkan. 40 kali 400 jadi 16.000, 60 kali 500 jadi 30.000, 60 dikali 200 jadi 12.000, dan seterusnya, sehingga total dari keseluruhannya kita jumlahkan dan mendapatkan nilai 110.000. Angka 110 ini merupakan hasil dari metode least cost untuk menentukan biaya terkecil. Jadi biaya terkecilnya itu biaya pengiriman yang paling optimal atau biaya paling terendah terkecil untuk biaya transportasi pada pabrik susu tadi adalah 110.000 ini. Selanjutnya di sini ada studi kasus metode penugasan. Di sini saya kategorikan 2 ya. Ada yang pertama jumlah baris sama dengan kolom. Terus yang kedua nanti ada jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Nah, untuk soal studi kasusnya di sini yaitu diketahui salon Leila memiliki beberapa karyawan yang memiliki masing-masing keahlian yang berbeda pada tiap individunya. Setiap karyawan akan ditugaskan sesuai dengan bidang pekerjaannya, tentunya dengan bidang keahlian masing-masing. Kalau di salon itu kan ada yang khusus hair stylist, ada khusus kecantikan. Jadi setiap karyawan punya keahlian masing-masing. Nah, terkait hal tersebut berarti penempatan penugasan pekerjaannya pun akan disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Nah, di sini pemilik salon ingin menentukan pengalokasian yang optimal untuk seluruh karyawan agar dapat meminimumkan biaya beban gaji salon. Nah, berdasarkan hal tersebut, bagaimana caranya kita mengetahui nilai gaji terendah? Kalau tadi kan metode transportasi itu lebih ke sama aja, cuman dia tujuannya ke menentukan biaya transportasi terendah. Nah, kalau ini di metode penugasan ini, di contoh kali ini kita akan menentukan biaya gaji yang paling rendah dengan menggunakan metode penugasan. Nah, di sini
sudah ada tabelnya. Tadi kan minimasi ya. Nah, minimasi. Di tabel ini untuk data horizontal atau kolom, berbentuk kolom, di sini ada bidang pekerjaan masing-masing, jenis pekerjaan masing-masing, yaitu di sini ada kasir, ada hairstylist, ada terapis, ada beautician. Kemudian untuk di setiap baris, kemudian untuk data yang berbentuk horizontal, kemudian untuk data yang berbentuk vertikal ke bawah ini ada data kode karyawan. Masing-masing karyawan memiliki kode kan, memiliki ID karyawan. Di sini saya tulis untuk karyawan 1, K01, K02, dan seterusnya, K03 dan K04. Langkah pertama adalah dalam setiap baris, kita lihatnya baris ya. Kalau baris ini berarti ke samping. Dalam baris ini, kita tentukan dulu mana nilai paling terkecil antara nilai baris ini. Di sini kan yang paling terkecil ada angka 3. Nah, maka di sini saya tandai minim, nilai yang paling minim 3. Selanjutnya untuk baris kedua, K02, mana nilai yang paling terkecil? Di sini angka 4. Saya taruh sini angka 4. Kemudian selanjutnya di sini nilai yang di baris ketiga, nilai yang terendah adalah 5. Kemudian yang keempat juga sama, nilai yang terkecil itu ada 2. Kalau saya lihat dari sini, ini logika. Tadi kan kita mau menentukan metode penugasan ya. Kita belum tahu nih, di antara karyawan ini metode penugasannya kita mau bagi-bagi. Nah, di sini kan ada nilai bobot pekerjaan masing-masing. Nah, di antara nilai bobot pekerjaan masing-masing, tentunya karena kita mau menentukan gaji terkecil, berarti sama tadi kayak metode transportasi, kita juga dalam setiap baris ini memilih angka yang paling kecil. Nah, makanya kenapa di sini harus terkecil, yaitu karena tadi tujuannya kita ingin mencari hasil yang optimum, yaitu berupa gaji karyawan terkecil. Selanjutnya, nah, ini adalah tabel hasil pengurangan dari yang atas tadi. Jadi, setelah kita mengetahui nilai-nilai terkecil ini, maka kita akan mengurangi nilai pada tabel ini. Kita akan kurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terkecil. Contohnya, di sini kan baris pertama nilai terkecil 3. Berarti 4 dikurangi 3 hasilnya 1. 3 dikurangi 3 habis hasilnya 0. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. 7 kurangi 3 hasilnya 4. Nah, sama yang bawahnya juga kayak gitu. Baris kedua itu setiap nilai pada baris kedua dikurangi 4. Setiap nilai pada baris ketiga dikurangi 5. Dan seterusnya. Maka nilai tabel hasil nilai pengurangan tadi ini angka-angkanya. Ini angka-angka yang telah dikurangin dengan nilai minimum tadi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai terkecil pada tiap kolom yang tidak terdapat angka 0. Nah, di sini
Berarti kita biar nggak pusing, kita tandain dulu aja nilai nolnya, kita kasih warna biru muda. Di sini saya kasih warna biru muda. Berarti nilai terkecil dari tiap masing-masing kolom yang tidak terdapat angka 0. Nah, kalau ini kan kenapa nggak satu ini? Karena tadi di sini perintahnya yang tidak terdapat angka 0. Di sini kan terdapat angka 0. Jadi anggap aja kolom yang ini kita blacklist. Ini juga sama, kita blacklist. Jadi yang ada antara kolom yang kasir sama beautician. Nah, di antara kolom kasir dan beautician, ada nggak angka yang paling terkecil? Kita tandain, yaitu angka 1. Di sini ada angka 1, di beautician juga ternyata ada angka 1. Maka kita keduanya kita tandain merah. Ini saya tandain merah. Kemudian selanjutnya setelah menentukan angka terkecil, kita kurangin nilai-nilai pada setiap kolom yang tidak terdapat angka 0 tadi dengan nilai terkecil. Jadi misalkan anggaplah di sini nilainya bukan 1, 6 gitu kan. Otomatis kan nilai terkecilnya 2 ya. Nah, kalau misalkan di sini 2, nanti di sini juga kita kurangin angka 4. Ini dikurangi dengan angka 2. Hasilnya jadi 2. Kalau ini nilai terkecilnya 2. Tapi, nah karena di sini nilai terkecilnya 1, kita coba mulai dari kolom kasir dulu. Nah, kolom kasir. Sini kan kasir. Nilai terkecil 1. 1 dikurangin 1, maka habis. Taruh di sini hasilnya 0. Kemudian di sini ada angka 4. Angka 4 dikurangi nilai terkecil. Tadi nilai terkecil 1. 4 kurangi 1, sisa 3. Selanjutnya juga sama. 7 kurangi 1, sisa 6. 4 kurangi 1, sisa 3. Nah, untuk tabel yang ini kita abaikan saja. Lanjut ke tabel yang ada nilai terkecil tadi. Nilainya kebetulan sama. Nilai terkecilnya 1 sama. Ini di kolom beautician ini kita masing-masing angka kita kurangi dengan nilai terkecil. 4 kurangi 1, 3, 2 kurangi 1, 1, 1 kurangi 1 habis 0, 12 kurangi 1, 11. Angka selanjutnya. Selanjutnya kita tentukan nilai optimal dengan menutup semua nilai 0 dengan garis vertikal atau horizontal. Jadi kan ini nilai yang ada di sini, kita pindahin dulu ke sini. Ini angka-angkanya sama. Ini angka nilai yang tadi setelah kita kurangin. Nah, sebelum digaris. Nah, kita di sini tugas selanjutnya kita akan memberikan garis. Menutup semua nilai 0 dengan garis. Baik garisnya bebas, garisnya mau berbentuk dari bawah ke atas, vertikal, atau dari samping, horizontal. Nih, yang pertama dari sini dulu, dari kiri. Ini kita kasih garis 0. Kemudian ini juga kasih garis 0. Nah, selanjutnya ini juga di garis 0. Miring. Nah, sudah angka 0-nya sudah kita kasih garis semuanya. Nah, di sini disebutkan hasil belum optimal karena jumlah garisnya ini belum sama dengan jumlah garis. Jadi, untuk menentukan apakah tabel itu sudah berbentuk optimal atau belum, yaitu dengan melihat jika jumlah garis pada tabel tersebut jumlahnya sama dengan jumlah kolom, maka itu sudah dikatakan optimal. Sedangkan di sini kan garisnya cuma ada 1, 2, 3. Terus jumlah baris atau kolomnya di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kan sama ya. Berarti kan
nggak sama ya. Garisnya 3, ininya 4, berarti belum optimal. Nah, karena belum optimal, kita lanjutkan. Di sini selanjutnya tentukan nilai minimum. Jadi kayak tadi lagi, kita tentukan lagi nilai minimumnya. Kita lanjutkan lagi nilai minimumnya, kemudian kurangin angka pada kolom terbuka dengan nilai minimum. Selanjutnya tambahkan kolom perpotongan. Nah, ini kan awalnya kita garis ya, ini kita garis. Berarti kan tadi poin kedua kita harus mengurangi tiap angka pada kolom terbuka. Yang mana sih yang dimaksud dengan kolom terbuka? Kolom terbuka adalah kolom yang tidak dilalui garis. Berarti kan ini ya, ini dari sini ke sini, ini juga 5, 11 juga kolom terbuka karena tidak dilalui garis. Nah, biar nggak pusing, di sini saya tandain pakai warna biru. Nah, ini kolom-kolom terbuka. Tadi instruksinya kurangin dengan nilai terkecil. Nah, kita tentukan dulu di antara kolom terbuka ini, nilai yang paling terkecil tuh yang mana? Nah, lagi-lagi 1. 1 ini nilai yang paling terkecil kan. Nah, ya udah kita tinggal kurangin aja dari kalau tadi kan setiap baris, kalau ini kalau sekarang bedanya semuanya. Jadi nggak per baris. Kita semua nilai angka yang ada di kolom terbuka kita kurangin dengan nilai angka 1. Nah, contoh di sini kan 2 kurangin 1. 2 kurangin 1, 3 kurangin 1, 6 kurangi 1, 1 kurangi 1, 5. Ini juga harusnya dikurangin 5 kurangi 1, 11 kurangi 1. Nah, poin ketiga, tambahkan kolom perpotongan dengan nilai minimum. Nah, kalau tadi kolom terbuka ini yang saya tandain biru, maka kolom apa sih yang dimaksud dengan kolom perpotongan? Kolom perpotongan itu yang dilalui 2 garis nih, kayak ini. Yang saya tandain merah, ini kan dilalui 2 garis nih. Berarti kan ini ada titik perpotongan. Di sini sama di sini. Nah, kalau tadi yang di kolom terbuka kita kurangin, nah untuk tabel yang angka yang ada, untuk nilai angka yang tepat berada di nilai perpotongan, garis ini kita tambah dengan nilai minimum tadi. Tetap dengan nilai acuannya dengan nilai minimum tadi. Nilai minimumnya 1 ya. Jadi 6 tambah 1, 1 tambah 1. Maka hasilnya adalah ini. Ini kayak gini. Tadi 0. Ini salah, harusnya tadi. Ini 4. Ini harusnya 4. Ini harusnya 10. Tapi langsung aja tapi kita lanjut aja, mungkin nanti harusnya diperbaiki. Nah, di sini sama kayak tadi. Ulangi langkah sebelumnya. Nilai kita kan tadi garisnya belum sama belum optimal ya, karena belum sama dengan jumlah baris atau kolom. Nah, kita lakukan langkah sebelumnya. Kita kasih garis horizontal atau vertikal pada setiap tabel ini. Pertama, ini 0, saya kasih garis. Kemudian ini juga saya kasih garis. Ini juga 0, saya kasih garis. Habis. Nah, kita hitung. Selanjutnya kita hitung sama kayak tadi. Untuk nilai-nilai di kolom terbuka kita kurangin dengan nilai terkecil. Untuk di nilai-nilai yang tepat berada di garis perpotongan kita tambahkan 1. Tadi di antara nilai tadi, nilai terkecilnya kan 1 ya, ini ya, saya tandain 1. Di antara nilai terbuka ini, nilai yang paling kecil kan memang 1 nih. Di antara 3, 6, 1, 3, 5, dan 11 paling kecil 1. Maka kita kunci ini sebagai nilai terkecil. Selanjutnya sama kayak tadi. Untuk di kolom terbuka kita kurangin.
dengan nilai terkecil, 3 kurangi 1, 6 kurangi 1, 1 kurangi 1, dan selanjutnya. Dan untuk nilai yang berada di garis perpotongan kita tambahkan dengan nilai terkecil. Tadi nilai terkecilnya 1. Nilai potongannya di mana aja? Di sini. Hanya di sini ya. Ini nggak termasuk karena ini udah 0. Berarti 1. 1 ditambah 1. Jadi 2. Ini tabel hasil pengurangannya. 0, 1, 2. Nah, ini hasil pengurangan yang dari atas ini. Nah, langkah selanjutnya sama. Kalau udah dikurangin, kita kasih garis. Kita kasih garis di setiap angka 0. Pertama nih saya kasih garis di sini, di baris kasir, 0-nya saya garis. Di hairstylist saya garis juga ada 2 0. Kemudian di garis horizontal, saya kasih garis, ini juga saya kasih garis. Nah, kita hitung jumlah garisnya sekarang. 1, 2, 3, 4. Tadi kan kolom dan barisnya ada 4. Maka sekarang tabel ini bisa kita katakan optimal karena jumlah garis dan jumlah tabel dan kolom sudah balance atau sama. Selanjutnya menentukan pengalokasian dengan menandai angka 0. Nah, kita selanjutnya tadi kan udah optimal ya tabelnya. Karena udah optimal, selanjutnya kita akan mengalokasikan dengan angka pada nilai dengan angka 0 pada tiap baris. Nah, ini kita buang dulu. Ini tabel ini kita pindahkan, kita buang dulu garisnya biar nggak pusing. Nah, ini kan hasilnya sama kayak tadi. Nah, ini harusnya kita tandai 0. Nah, untuk menentukan alokasinya pertama saya mau kasih tanda 0 di sini. Kemudian saya kasih tanda 0 di hairstylist untuk karyawan keempat. Pertanyaannya, kenapa nggak di karyawan kedua aja? Nggak bisa. Kalau misalkan saya tandain 0-nya, saya kunci 0-nya di sini, nanti dia bertabrakan dengan beautician. Kan nggak mungkin. Pokoknya angka 0 ini kita kunci untuk acuannya setiap karyawan. Jadi nggak boleh, satu karyawan nggak boleh ada 0 yang ditandainnya 2, kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya tandain 0 di sini, nggak bisa juga, nanti dia bertabrakan dengan K3 di sini. Jadi, makanya ini logika saya, ini 0. Untuk kasir ini kita letakkan di karyawan 1. Untuk hairstylist ini saya letakkan di karyawan 4. Untuk terapis saya letakkan di karyawan 3. Dan untuk beautician saya letakkan di karyawan 2. Nah, jadi kan setiap karyawan sudah kelihatan nih, udah punya tugasnya masing-masing, udah ketahuan penugasannya masing-masing di sini dari angka 0 ini. Nah, kalau udah ditandain, udah kita kunci angka 0-nya, maka kita balik lagi ke tabel awal yang pertama kali, belum diapa-apain. Nah, ini udah saya copy paste. Ini angka-angka yang tabel pertama kali kita tampilkan tadi. Nah, tinggal kita ambil aja nilai-nilai yang sudah sesuai penugasannya masing-masing. Nah, kayak tadi kan K01 ini di sini. Nah, di sini nilainya kan ada angka 4. Kemudian untuk K04 juga nilainya di sini 0-nya. Nah, kalau kita lihat di tabel awal, posisi 0 di situ ada angka 2 dan seterusnya. Kita masukin angka yang awal tadi. Sehingga langkah selanjutnya kita tahap terakhir yaitu menentukan biaya lokasi awal dan pilih sesuai dengan alokasi. Oke. Sehingga langkah selanjutnya kita tinggal menjumlahkan aja
nilai pada masing-masing biaya gaji ya. Maka selanjutnya kita masukkan aja nilai-nilainya dari setiap karyawan. K01 tadi ada 4, K02 ada 8, K03 ada 5, K02 ada 2. Ditotalkan jadi 19. Jadi fungsi tujuan akhirnya adalah, jadi dengan menentukan penugasannya terlebih dahulu, maka kita bisa memasukkan angka-angka dengan menentukan. Jadi tadi langkah pertama dengan menentukan pengalokasian tempat penugasannya dulu. Dari situ kalau udah ketahuan, barulah kita bisa melihat atau menentukan biaya gaji terkecil dari si salon itu. Baik, itu tadi contoh studi kasus metode penugasan apabila jumlah baris itu sama dengan jumlah kolom. Tadi kan barisnya ada 4, kerjanya ada 4, karyawan juga ada 4. Itu sama. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah kolom? Contohnya di sini studi kasusnya adalah diketahui PT KMR merupakan perusahaan jasa yang memberikan pelayanan terhadap fasilitas kesehatan. Berarti dia merupakan semacam laboratorium alat kesehatan. Nah, di mana PT KMR tersebut menyediakan berupa jasa pelayanan, yaitu diantaranya adalah ada kalibrasi alat kesehatan, ada jasa evaluasi penggunaan alat proteksi radiasi, ada jasa pengujian produk baru, ada jasa inspeksi sarana dan prasarana. Setiap petugas laboratorium memiliki riwayat pendidikan yang berbeda dan keahliannya sesuai dengan pekerjaannya. Berarti sama kayak salon tadi ya, kurang lebih. Setiap karyawan akan ditugaskan sesuai dengan bidang pekerjaan. Direktur perusahaan ingin menentukan pengalokasian yang optimal, pengalokasian penugasan yang optimal untuk seluruh petugas lab agar dapat meminimumkan beban gaji. Sama aja, tujuannya sama aja. Kita pengen menentukan alokasi penugasan dari tiap masing-masing petugas dengan tujuan untuk mendapatkan biaya gaji terkecil. Nah, tadi poinnya adalah jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Oke. Iya. Jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Tadi pekerjaannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pekerjaan ya, kalibrasi, evaluasi, inspeksi, uji produk tadi ini. Sedangkan jumlah karyawan di sana cuma ada 3. Berarti kan ini antara data kolom dan baris tidak sama. Di sini kolomnya ada 3, barisnya ada 4. Berarti kan nggak sama. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini karena jumlah kolomnya tidak sama dengan baris, supaya sama kita tambahin di sini kolomnya 1, biar di sini 4, di sini juga 4. Nah, untuk kolom tambahan ini kita namakan kolom dummy. Ya, dummy. Caranya sama kayak tadi. Karena di sini kita mau menentukan nilai minimum ya, biaya gaji. Sama kayak tadi, kita tentukan dulu, kalau tadi tiap baris ya, kalau ini tiap kolom. Kita tentukan dulu pada setiap kolom petugas, karena petugasnya berupa kolom, nilai paling minim. Di sini nilai paling minim 45, di petugas kedua nilai yang paling minim ada 50, dan petugas ketiga yang paling minim ada 50 juga. Nah, setelah nilai pada tabel dikurangi dengan nilai terkecil, pada setiap kolom selanjutnya beri garis pada nilai 0. Tabel sudah optimal jika jumlah garis. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita akan
kita akan mengurangi nilai pada setiap kolom ini dengan nilai terkecil, masing-masing nilai terkecil. Nah, di sini yang kolom pertama ada 45, maka kita kurangi 70 dikurangi 45 hasilnya 25. 85 dikurangi 50 hasilnya 35. 60 dikurangi 50 hasilnya 10. Dan seterusnya sama kayak gitu, kecuali dummy. Karena ini udah 0, ya berarti hasilnya 0. Selanjutnya habis dikurangin, kita kasih garis. Sama seperti langkah di studi kasus sebelumnya. Kita garis, baik vertikal maupun horizontal. Ini saya kasih garis horizontal di sini, yang ada 0-nya di sini, 1, di sini juga ada 0-nya. Kemudian di sini ada 0-nya, di sini ada 0-nya. Kenapa nggak di sini? Ya sama aja sih, bebas. Jumlahnya juga kalau mau di sini atau di sini tetap aja sama-sama 1, 2, 3, 4, sama-sama 4 ya. Nah, di sini jumlah garisnya ada 4. Kemudian jumlah kolomnya juga 4. Berarti ini tabelnya sudah optimal, nggak perlu disederhanakan lagi. Nah, karena sudah optimal, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengalokasian pekerjaan. Sama kayak tadi, angka 0-nya kita tandain, angka 0-nya kita tandain. Habis itu, kita balik ke tabel awal. Nah, angka-angkanya ini sama, pokoknya setiap petugas hanya mendapatkan satu pekerjaan. Nggak boleh double-double, kayak misalkan ini 0, terus saya tandain juga 0, itu nggak bisa. Oke, jadi ini tinggal dimasukkan aja ke nilai angkanya tadi, karena kita sudah menentukan alokasi tempatnya, tinggal dimasukkan aja nilai angka dari tabel pertama kali tadi. Ada 45, 50, 50, sama 0. Ini cara bacanya adalah untuk petugas 3 ini. Untuk petugas 3 ini kan paling kecil ya di antara ini. Untuk petugas ketiga ini, biayanya yang kita ambil 50. Untuk pekerjaan kalibrasi. Kemudian untuk petugas yang ke-1, di sini 45. Kalau dibandingin sama nilai ini, tepat juga ya logikanya. Ini yang paling kecil, 45. Untuk pekerjaan evaluasi. Nah, untuk si petugas 2 ini ngerjain inspeksi. Nilainya 50. Biayanya 50. Untuk pekerjaan UP ini, di sini ada di posisi dummy, artinya petugasnya belum tersedia, tidak ada. Ya udah, karena masing-masing petugas sudah memiliki job desk-nya masing-masing, kita tinggal jumlahkan aja biaya masing-masing petugas. Nah, jumlahnya di sini adalah 145. Jadi, biaya terkecil dengan metode penugasan untuk kasus baris dan tabel yang berbeda ini adalah 145. Selanjutnya ada metode permainan campuran. Baik, untuk materi studi kasus selanjutnya adalah mengenai metode permainan campuran. Di sini
saya untuk metode permainan campuran ini sebenarnya bisa menggunakan dua solusi. Yang pertama ada menggunakan solusi grafik, yang kedua menggunakan solusi probabilitas. Namun saya di sini akan menjelaskan hanya salah satu metode saja. Maka di sini saya akan ambil salah satu contoh metode saja, yaitu metode yang saya ambil yaitu menggunakan solusi probabilitas. Baik, untuk kasus yang ada di sini yaitu disebutkan bahwa ada sebuah toko ATK yang memiliki 2 toko cabang. Setiap akhir tahun, masing-masing cabang akan dituntut untuk memenuhi target pencapaian penjualan. Setiap cabang memiliki strategi untuk memenuhi target akhir tahun. Berikut adalah gambar bentuk matriks dari setiap cabang. Jadi, terdapat 2 cabang di sini. Yang pertama, toko ATK di cabang Depok. Yang kedua, di cabang Bogor. Masing-masing ini, setiap cabang ini dituntut oleh si perusahaan untuk mencapai target penjualan. Jadi setiap cabang ini untuk memenuhi tujuan tersebut, setiap cabang ini tentunya memiliki strategi masing-masing. Di sini saya sudah buat matriksnya. Yang pertama ada matriks horizontal di sini untuk cabang Depok saya tandai dengan inisial D1, D2, D3. Jadi untuk cabang Depok ada strategi D1, D2, D3. Untuk cabang Bogor juga sama, dia punya 3 strategi. Di sini saya kasih inisial B1 untuk cabang Bogor. Strateginya yang pertama strategi B1, strategi B2, dan strategi B3. Ini nilai pada setiap masing-masing strategi cabang. Selanjutnya, berikut adalah langkah penyelesaian menggunakan solusi probabilitas. Nah, di sini dari angka-angka tadi kita akan menentukan di sini ini kita sebut minimum baris di sini. Ini kita sebut maksimum baris. Nah, pertama di sini kita katakan maksimin. Kita akan mencari pada setiap baris nilai terkecil dari baris. Nilai terkecil dari baris pertama ini adalah 2. Terus nilai terkecil dari baris kedua ada -1. Nilai terkecil dari baris ketiga ada 1. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk pada setiap kolom, nilai pada setiap kolom kita tentukan nilai terbesar. Nah, bedanya kalau tadi di baris kita nyari nilai terkecil, tapi kalau misalkan di kolom kita nyarinya nilai terbesar pada setiap kolom. Maka dari itu ini disebutnya minimum baris karena kita carinya nilai yang paling minim setiap baris. Ini kita katakan maksimum kolom karena kita akan mencari nilai maksimal pada setiap kolom. Oke. Di kolom pertama ada angka 6, di kolom kedua nilai terbesar ada angka 5, di kolom ketiga ada angka 9. Langkah selanjutnya kita tentukan di sini yang ini dulu. Kan kita udah nemu nih angkanya 3, 2, -1, dan 1. Kita tandai atau pilih angka yang paling besar di antara nilai ini. Angka terbesar dari setiap baris tadi adalah 2. Maka kita katakan maksimin. Kenapa dibilang maksimin? Tadi kan kita nyari angkanya setiap baris nilai yang paling kecil. Tapi kita akan dari nilai-nilai terkecil ini kita ambil nilai yang paling gede.
yaitu 2, makanya disebut maksimin. Nah, begitupun dengan yang kolom ini. Ini kebalikannya. Kalau tadi kan kita nyari nilai maksimal ya pada setiap kolom. Tapi untuk menentukan minimaxnya, kita cari yang paling kecil. Jadi nilai terkecil dari nilai terbesar pada setiap kolom adalah 5. Atau kita sebut dengan minimax. Nah, di sini dikatakan angka di atas tidak memiliki saddle point. Angkanya itu kan tadi ada 5 sama 2 ya, maksiminnya 2, minimaxnya 2. Karena maksimin dan minimaxnya ini tidak sama, beda, berarti ini kita katakan tidak memiliki saddle point. Jadi kalau saddle point itu bisa dikatakan saddle point jika nilai minimax dan maksiminnya itu sama. Misalkan di sini 2, di sini 2, di sini 5, di sini juga 5. Nah, karena kita tidak memiliki saddle point, maka di sini kita akan melakukan dengan solusi probabilitas tadi. Oke, balik lagi. Langkah pertama, tadinya kan ini belum ada garisnya, baru menentukan angka-angka. Selanjutnya, untuk selanjutnya di sini kita akan menghilangkan dulu strategi. Biasanya di sini langkah berikutnya kita akan menghilangkan strategi yang paling buruk. Nah, kalau kita lihat di sini di B2, strategi B2 ini ada minus 1. Ini akan kita hilangkan karena ada angka minusnya. Karena dapat merugikan untuk cabang Bogor. Selanjutnya di kolom ini dan juga di sini yang nilai 4 ini juga bisa menyebabkan kerugian besar pada D3. Jadi kita coret angka untuk baris untuk kolom D3 ini. Maka tabel yang di luar garis ini ada D1 dan D3 ini ya. D1 dan D3. Jadi kita yang untuk angka yang kita garis ini berarti sudah kita eliminasi. Selanjutnya sisa D1 dan D2. Nah, tadi D3-nya udah kita eliminasi, B1 dan B3. Di sini B2-nya tidak ada karena tadi kita sudah eliminasi karena ada angka minusnya. Selanjutnya, nah, di sini untuk bentuk penyelesaiannya, di sini X1 plus X2 sama dengan 1, Y1 plus X2 sama dengan 1. Artinya, ini sama-sama 1 hasilnya. Kita mulai dari cabang Bogor dulu, kita masukkan persamaannya. Sini, untuk cabang Bogor kan B1, B3, berarti dia bacanya vertikal ya. Kita masukkan dulu yang pertama, ini 2 sebagai X, 1, 6 sebagai X2. Plus 5 X ditambah X. Ini karena di sini 1, berarti di sini X. Kemudian kita sederhanakan. Kita sederhanakan saja. Ini kita pindahkan 2 kurangi 5 hasilnya minus 3X, kemudian X dikurangi 6X di sini jadi 5X. Kemudian 3X sama dengan min 5X. Maka X sama dengan 5/8.
ini kan dikali 1. Ini kan nanti minus 5x-nya dikali 1 min x. Jadi minus ketemu minus jadi positif 5. Nah, ini 3x ditambah 5x. Karena sama-sama negatif, ini jadi positif. Hasilnya adalah 5/8. 5/8. Kita sederhanakan lagi, hasilnya 0,625. Di mana x1 ditambah x2 sama dengan 1. Ini kan kita udah tahu nih, nilai x-nya 0,625. Nah, kita mau cari x2-nya. Jadi kita masukkan aja x2-nya. Ini kan sama dengan 1, berarti 1 dikurangin 5/8. Hasilnya 0,375. Nah, selanjutnya kita masukkan aja salah satu variabelnya, mau 5x plus 6x atau 2x plus 6x. Ini salah satu aja. Saya ambil yang 2x plus 6x. Tinggal dimasukkan aja, karena tadi x1-nya udah ketahuan 0,625 dan x2-nya 0,375, tinggal dimasukkan aja. Berarti 2x ini 0,625 diambil dari sini, ditambah 6 dikali x 0,375. Hasilnya adalah 2 kali 2 dikali 0,625 ditambah 6 dikali 0,375, itu hasilnya adalah 3,5. Selanjutnya, kalau tadi untuk Bogor, sekarang untuk yang cabang Depok. Itu sama caranya, tinggal dimasukkan aja persamaannya. Nah, kalau tadi kan untuk cabang Bogor ngelihatnya dari atas ke bawah. Nah, untuk cabang Depok dia horizontal. Jadi 2x plus 5x ditambah 6x plus 1x. 6x plus x. Kayak gitu. Tapi ini kita ganti variabelnya jadi y. Kalau untuk Bogor tadi x, ini di sini y. Caranya sama aja kayak tadi. 2 dikurangi 6, y sama dengan min 4y. Ini 1 sama 5 jadi min 4y. Min 4y dikali 1 min y. Min ketemu min jadi positif. 4 kali 1, 4. Nah, kemudian ini juga 4 ketemu minus 4, sama-sama minus. Minus tambah minus ketemu jadi dipindahin jadi positif. Jadi hasilnya 8. 4/8 sama dengan 0,5. Dimana y 1 ditambah y 2 sama dengan 1 tadi. Sehingga nilai y sama dengan 1. Kan tadi y-nya 1. Dikurangin 4/8 sama dengan 0,5. Selanjutnya sama, tinggal dimasukin aja di persamaannya, tinggal pilih salah satu. Di sini saya ambil yang 2y plus 5y sama dengan 2 dikali 0,5 ditambah 5 dikali y kedua 0,5. Hasilnya adalah 3,5. Kalau kita lihat dari hasil yang sebelumnya cabang Bogor juga 3,5. Sama-sama 3,5, artinya sudah menemukan saddle point-nya. Jadi kesimpulannya adalah sebaiknya toko ATK cabang Bogor dan Depok menggunakan strategi campuran, di mana cabang Bogor menggunakan strategi B1 dengan harga optimum sebesar
62,5%. Dan strategi B sebesar 37,5%. Nih, 6,25% sama 37,5% diambil dari mana? Diambil dari sini. Ini kan masih bentuk desimal. Kalau kita ubah, ini juga masih bentuk desimal kan? Kalau kita ubah menjadi present, jadi 62,5% dan 37,5%. Nah, itu untuk cabang Bogor. Untuk cabang Depok, ya, yang ini menggunakan strategi dengan harga optimum B1 tadi sebesar 50%. 50% ini adalah dari 0,5 diubah ke dalam bentuk present. Jadi 50%. Dan strategi B2 yang ini juga hasilnya 0,5 atau 50% karena mengurangi kerugian dari 5 menjadi 3,5. Hasilnya sama-sama 3,5. Baik, sekian materi presentasi mengenai metode kasus terkait mata kuliah riset operasional. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para penontonnya dan bisa menambah wawasan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.